SMA satu sekolah. Tapi aku baru tahu rumahnya dia di mana. Iya tuh. Berapa guys? Jadi badan tuh ngeliatnya kayak nggak tinggi-tinggi, terus masih pede aja kan. Pengen jadi guru SD di Jakarta gitu. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Dulu. Bukan belum siap. gimana gitu ya Kak? Jadi baru kayak gini. Ayo. Udah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di 107,7 FM Suara Pendidikan Merdeka SPM Radio, atau bisa juga dilihat di channel YouTube SPM Radio Seman 1 Cijeruk. Masih sama Periansah. Sekarang ada dua alumni yang alma maternya sama nih. Nah, kan kita kepoin nih, apa aja sih kegiatan mereka di kampus dan fakultas prodi apa sih yang mereka ambil gitu ya. Oke, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Silahkan untuk yang tengah memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Kak. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Gina Rifkatul Alawiyah. Kebetulan saya kuliahnya di Universitas Negeri Jakarta, prodi PGSD. Wow, Jakarta. Sebelahnya. Ya, makasih Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Julita Nasya Hermawan. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Cijeruk angkatan 8. Tangan 8, kalau Gina? Saya angkatan 9 Kak. 7, 8, 9. Ngerasa banget. Ini pada kuliah di Jakarta. Aduh, kok jauh-jauh banget sih ke Jakarta? Kenapa sih harus di Jakarta? Dari kakaknya dulu. Aku Boleh. kenapa di Jakarta? Sebenarnya sih niatnya memang bukan di UNJ. Awalnya tuh di IPB yang dekat, cuma mungkin emang rezekinya di UNJ. Nyoba karena pendidikan tari itu paling deket ada di Jakarta, jadi di situ. Mau pendidikan tari. Kalau Gina kenapa di Jakarta? Kalau saya ini memang ingin Kak, soalnya jurusan PGSD itu jurusan yang saya inginkan gitu. Terus saya cari-cari kampus, terus kata mama, ini kayaknya di UNJ, coba dulu. Karena persaingannya nggak ketat juga kan kayak, nggak terlalu ketat. Terus salah satu kampus yang saya inginkan juga. Saya juga dulu pengen di UNJ, tapi nggak masuk UNJ. Rezekinya di yang lain kan sekarang. Dulu juga teman si Pajar pengen masuk UNJ tapi gak masuk. Oke, kenapa ngambil seni tari? Ngambil seni tari karena memang dari kecil, dari umur berapa ya? Umur pokoknya SMP lah. Nggak kecil berarti dong ya. SMP udah gede. SMP kelas 1 itu udah mulai nari-nari, mulai masuk sanggar, terus ya jadi keterusannya karena memang jadi bakat gitu kan. Awalnya juga badan tuh kaku gitu, karena dulu tuh orangnya tuh tomboy gitu kan, sering main ke sawah. Tomboy? Kan. Dulu tomboy main ke sawah seperti ini. Percaya nggak? Nggak percaya. Nggak percaya ya Kak. Ini kalau kata orang Sunda mah hidung. Hidung? Kaki teh burung, tau nggak? Burung. Ya burung gitu, hidung. Tapi sekarang tuh ya karena emang jurusannya dari tari ya menyesuaikan. Penyesuaian harus glowing. Enggak. Awalnya malah gerak tari tuh kayak ya gimana sih, kayak orang kayak gitu. Kaku ya? Ya, kaku banget. Cuma sekarang mungkin ya alhamdulillah. Karena dibiasa. Dan setiap hari lah makanan. Setiap hari menari? Mau coba? Enggak. Di rumah menari? Iya. Karena kan kalau misal ujian praktek tuh video call kalau nggak zoom sama dosennya gitu. Oh, udah ujian-ujian praktek Iya. itu. Nari aja terus. Nari, tapi nggak selalu tentang tari gitu. Ada teorinya, teori sejarah tarinya, terus teknik tari, wirasa, wirama, wiraga gitu, banyak. Kalau yang ini kenapa ngambil PGSD ini? Apakah dulu cita-cita pengen jadi guru SD? Ya, salah satunya itu Kak, cita-cita saya emang pengen jadi guru. Terus dari TK kan saya dipanggil gitu Kak ke panggung. Terus ditanya-tanya cita-citanya apa gitu satu-satu. Terus aku tuh kayak spontan gitu. SD Jakarta. Iya, detail banget sampai di Jakarta gitu-gitunya.
Terus cita-cita itu tuh dari TK nyampe SMA kemarin tuh ada terus gitu Kak. Pengen jadi guru SD gitu-gitu. Di Jakarta. Betul. Masih konsisten. Masih konsisten. Biasanya orang cita-cita itu kan rubah-rubah gitu ya. Apalagi guru kan Kak. Jadi kayak semua orang pengen jadi guru gitu. Enggak, bener-bener. Kalau aku pengen. Terus UNJ juga alhamdulillah udah saya incer dan alhamdulillahnya juga ada rezekinya di situ. Alhamdulillahnya gitu Kak. Kenapa harus jadi guru SD di Jakarta? Mungkin itu dari cita-cita dari kecil juga ya Kak. Emang ada apa sih di Jakarta itu? Bayangan dia Jakarta mewah banget. Nah iya, cita-cita kecil juga. Terus karena kotanya bagus, menarik, terus tingkat Iya benar. lanjut Kak. Lanjut. Terus kayak tingkat pemahaman anak-anak di sana tuh udah lebih bagus lah ya daripada sekitar sini gitu lah Kak. Maksudnya tuh pengen jadi guru di Jakarta atau ngambil keguruan di Jakarta gitu. Nah, kalau misalnya asal muasalnya itu pengen jadi guru di Jakarta, kebetulan saya keterimanya juga di Universitas Negeri Jakarta, jadi pas gitu Kak. Jadi nanti setelah lulus pengen ngajarnya di Jakarta. Ingin juga. Ya kenapa harus jauh-jauh Jakarta? Di sini aja kali. Karena emang udah cita-cita saya itu Kak. Cita-cita yang konsisten. Iya. The real omongan adalah doa ya Kak. Cita-cita, Omongan tapi ya. doain aja ya Kak, semoga Semoga apa? semoga kejadian. Jadi guru di Jakarta. Nih, kan kata orang ya kalau jadi guru SD itu kan gajinya kecil. Iya. Why masih mau gitu? Kalau menurut saya Kak, kalau misalkan kerja itu enggak tergantung dari gaji. Apalagi menjadi guru itu kan pengabdian, ikhlas, terus kita memberi ilmu ke anak-anak. Itu sih yang paling saya pentingin Kak. Terus kalau gaji itu enggak semuanya gaji guru itu kecil Kak. Kalau misalkan sekarang kan guru itu bisa daftar jadi P3K ya Kak, PPK. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Apa ya? Karena CPNS-nya udah gak ada kan untuk guru sekarang. Yang penting mah semangat aja, terus niatnya nuntut ilmu, terus untuk disampaikan ke peserta didiknya supaya wawasannya lebih luas begitu Kak. Jadi ikhlas mengabdi. Iya. Ya kenapa harus di Jakarta? Balik lagi. Ke situ ya Kak topiknya. Kenapa harus di Jakarta? Ada yang bisa jawab? Karena ya itu saya bilang Kak, cita-cita saya. Karena cita-cita dari TK. Iya, salah satunya gitu sih Kak. Kalau Julieta emang cita-cita pengen jadi penari atau jadi guru tari nih? Kalau cita-cita, ya Allah, kalau diomongin dari cita-cita nih dari kecil, dari TK nih runtut ya. Dari TK tuh pengen jadi dokter. Oh dia nggak konsisten kayak ini. Ya, nah ini perbedaannya dari kita aja konsisten saya enggak. Kalau TK tuh pengen jadi polisi tuh, polisi dokter. Polisi. SMP pengen jadi polwan. Cuma dari SMP tuh udah mikir kok badan tuh kagak tinggi-tinggi ya. Ya gitu guys. Jadi badan tuh ngeliatnya kayak nggak tinggi-tinggi, terus masih pede aja kan sampai SMA kelas 1 tuh udah mikir kayaknya mau jadi polhut aja deh gitu. Polhut. Nah, terus udah gitu SMA kelas 2 tuh udah mikir ih ini mah kayaknya kagak tinggi-tinggi lagi. Tingginya nggak nambah-nambah, udah masalahnya begitu dong. Jadi udah deh pasrah gitu. Pasrah ngelihat dari sisi bakatnya juga gitu. Ternyata oh ya udah mungkin bidangnya di tari gitu. Sebenarnya jadi guru itu dari dulu tuh nggak ada niatan buat jadi guru. Gak ada niatan jadi guru. Nggak ada niatan sama sekali jadi guru karena mungkin memang ya takdir kali ya. Coba-coba terus ya mungkin bakatnya di tari juga ya. Jadi masuk pendidikan seni tari. Pendidikan seni tari. Berarti nanti mau jadi guru tari. Guru seni budaya lebih tepatnya. Guru seni budaya. Ya, karena di tari itu di pendidikan tari itu nggak cuman belajar cuman nari-nari doang. Jadi di pendidikan seni tari itu belajar juga tentang kayak menggambar, lukis, terus apa lagi tuh namanya, desain, terus juga bikin karya tari, sama kayak musik, nyanyi, gamelan kayak gitu, musik semuanya. Dulu awal nari itu pas kapan sih? Awal nari itu SMP. SMP. SMP kelas 1. Cuma awalnya memang nggak niat banget tuh SMP. Nah SMA karena mungkin ngelihatnya, kayaknya mungkin bisa nih ditari gitu, kembangin aja ditari ya. Jadi mengembangkan tari semenjak kelas SMA kelas 1.
Respon orang tua gimana? Kan mamanya guru nih, Bu. Anaknya ya, Bu. Halo mama. Sapa dulu Kak. Bu, anaknya mau jadi guru. Emang nggak mau, mama juga awalnya kan maksa tuh awalnya nggak mau jadi guru kan. Pengennya tuh ke IPB jurusan kehutanan gitu kan, wis keren IPB. Oh, mama dulu bilang apa, nyuruh kamu jangan jadi guru atau mama nyuruhnya jadi guru? Gini nih. kumaha gini teh. Waktu TK tuh nyuruhnya jadi dokter kan. Ternyata tuh akunya nggak mau karena nggak apa-apa ya ngomong aku. Tenan naon. Karena nggak bisa ngelihat orang kesakitan tuh kayak gimana ya, udahlah kesakitan sendiri aja gitu, nggak tega ngelihatnya. Jadi lebih dibiarin aja lu sakit gitu ya. Kasihan gitu kalau misal ada yang sobek terus dijahit terus dianya jadi mati gimana kan, tanggung Ketega. jawab. Jadi nggak mau jadi dokter tuh. Nah terus habis itu waktu SMA udah bilang pengen jadi polhut. Kata mama, anak satu-satunya cewek katanya gitu, kalau hilang malah nggak punya lagi katanya gitu. Sian langit di hutan. Terus udah gitu ditakut-takutin lah sama mama, ntar kalau dimakan harimau gimana katanya gitu. Ntar kalau di hutan gimana. Terus sama guru BK nih dulu ada Pak Iki. Pak Rizky, halo Pak Rizky. Terima kasih sekali. Pak Rizky tuh bilang kayak gini, kamu tuh bakatnya di tari, masa kamu mau nari-nari sama monyet di hutan katanya gitu. Jadi ngebuka kan pikiran tuh, oh iya juga sih, gimana ya gitu. Terus lama-lama tuh bilang ke mama, yaudah deh mah, menurut mama gimana? Jadi ngikut mama kan, saran mama, kata mama, yaudah kamu kan bakatnya di tari, udah ngambil tari aja jurusan pendidikan tari di UNJ gitu. Dapetnya juga di UNJ alhamdulillah. Emang di kampus-kampus lain nggak ada seni tari gitu? Ada di UPI Bandung yang Bu Delis itu. Terus isi Yogyakarta banyak. Cuma kejauhan ya Yogyakarta. Yang dekat cuma UNJ. Tapi ini dua-duanya ke Jakartanya bolak-balik atau gimana ini? Dari siapa dulu nih Kak? Kamu dulu aja Aku deh. dulu, oke. Kalau aku jujur dari kuliah itu belum pernah masuk ke kampus Kak. Soalnya kasihan ya Kak. Karunya. Jadi Ya aku tuh Allah. belum tahu dalamnya kampus, cuma lihat dari luarnya doang. Soalnya iya. Nyampe dosen tuh nyampe gini, ada satu matkul. Terus ada temen yang nanya, kayak udah memungkinkan belum sih ini untuk pembelajaran tatap muka. Terus kata dosennya tuh bilang katanya belum, karena kan sekarang Omikronnya lagi naik lagi ya Kak. Jadi belum bisa gitu. Terus katanya, kamu emang udah pernah ke kampus gitu? Belum pernah. Masih mending Iya, belum kenal kampus ya. Ya ampun kasihan gitu. mendalami banget kasihan. Tapi kamu tahu letak kampus? Tahu gitu. Jadi pada kasihan gitu deh pokoknya. Jadi aku belum pernah ke kampus. Kuliah tuh selama dari semester 1 sampai semester 4 sekarang aku masih daring di rumah. Masih daring, belum pernah ke kampus Tuh, sama sekali ke belum dalamnya. pernah. Ya Tuhan. Kecuali kasihan. kalau misalkan aku udah ngumpulin tugas. Itu pun bukan di kampus PGSD Kak. Soalnya UNJ itu letak kampusnya beda-beda. Beda-beda. Kampus aku sama kampus kakaknya pun beda. Kalau aku di kampus E, kalau kakaknya di kampus A ya. Kampus A, Ya. kampus utama. Nah, ya ke kampus utama. Jadi kalau nganterin tugas gimana? Pakai Aku- Grab? Enggak, aku naik kereta. Pernah ada yang misalnya yang dosennya minta tugasnya secara langsung gitu. Waktu semester kemarin aku gitu, cuman aku nganterin tugasnya tuh ke kampus utama yang kampus di A. Jadi Itu nggak udah ke pernah. kampus. Iya, tapi bukan di kampus, Nengok doang. bukan di kampus jurusan akunya Kak. Kan aku di kampus E. Bukan Jauh. ke situnya. A B C D E. Iya, emang ada bener, Emang iya, beneran bener. ada. Banyak. Gitu sih Kak. Kalau Juju Kalau aku ngekos. ngekos. Terus udah sempet 1 semester di UNJ, tapi pas udah semester 2 nih baru 1 minggu kayaknya. Terus tiba-tiba ada itu kan, ada pengumuman karena ada corona gitu. Karena juga waktu itu kalau nggak salah dari tari juga ya. Itu loh jadi libur katanya seminggu kan. Udah tuh pulang kan seminggu. Terus kok lama-lama tambah lagi 2 minggu. Nih sekarang udah 2 tahun. Jadi libur yang awalnya cuma 1 minggu Iya. ditambah 2 minggu. Jadi 2 tahun. Jadi 2 tahun. Kelamaan ya. Udah semester 6 ini. Udah semester 6. Udah semester 6 terus baru ke kampus ya cuman 1 semester aja gitu. Terus di sana tuh ngekos dan kosannya juga dekat banget sama
kampus gitu, tinggal jalan doang. Jadi tinggal jalan doang dari kampus ke kosan. Beberapa menit tuh. Hei. Kenapa? Kasihan banget ini belum. Kasihan banget ya aku kak belum ngerasain. Ya, tapi seenggaknya udah menginjakan di UNJ. Iya. Sempet tuh kak nyari kosan gitu di depan kampus PGSD gitu sampai ke dalam-dalam, udah niat kan gitu ya, kirain nggak bakal lama-lama gini, situasinya kan gini, jadi kitanya juga harus ngerti lah ya. Taunya gua belum masuk. Nggak masuk kasihan banget. Iya. Ini kalau prospek kerjanya nih, kalau dari jurusan pendidikan tari, jadi guru SBK aja atau Nggak. bisa jadi yang lain? Nggak, banyak banget. Apa tuh salah Nih, satunya? ada bisa jadi seniman tari gitu, jadi koreografer, terus bisa buka sanggar, terus kita juga bisa buka kayak jadi make up artis kan bisa. Lah kok jadi make up artis? Karena kita belajar juga make up. Oh, diajarin make up juga. Teknik make up juga segala macam tuh diajarin. Karena kita kan nari masih ya di make upin sama orang loh, terus make up sendiri. Oh gitu. Biar pinter. Dia pintar. Tapi narinya ini nari tradisional, modern atau? Tradisional, lebih ke tradisional karena kan Jakarta itu Jakarta gitu gimana sih? Universitas Jakarta itu di Jakarta. Jadi kita tuh belajarnya itu apa? Itu bel sekolah. Tari Betawi, tari Betawi, terus tari Sumatera, tari Bali, banyak tari tradisional. Berarti harus bisa Semua. semua nari daerah Indonesia? Iya. Semua? Penari. Harus bisa dong. Kan tarian di Indonesia itu banyak. Iya. Memang banyak, tapi kan karena di UNJ itu belajar, jadi kita harus bisa gitu. Tapi Serba seru ya bisa ya, belajar apa yang kita sukain itu ya. Iya. Suka nggak sih sebenarnya? Suka nggak sih kak? Dipertanyakan. Sebenarnya suka banget gitu. Kalau nari tuh bukan cuma nari aja, tapi juga jadi ke badan tuh kan jadi bagus kan ya. Cuma tuh karena situasinya kayak gini, pandemi kan, jadi tuh kalau di rumah nari tuh nggak nyampe gitu loh materi yang disampaikan dosen sama kita, karena kita belajarnya itu kan daring. Cuma nonton video terus kita jadi gerakan, kita nggak tahu tekniknya. Jadi kalau misal UTS UAS tuh, kalau nari UTS UAS itu jadi kita kadang nggak dapat wiraga wirasanya gitu. Jadi nggak bener-bener tekniknya tuh pas, jadi cuman hanya gerakan gitu. Hanya gerakan aja tanpa meresapi gitu ya. Bener gitu. Ini gimana? Gimana apa ya nih kak? Belum ke kampus. Pasti angkatan 2020 ngerasain deh semuanya. Enggak, aku angkatan 2021 ngerasain ke kampus. Iya. Iya. Emang kakak dari mana? Dibahas. jadi bingung nih. Iya, gimana nih? Gimana nih? Bu Guru? Gimana UTS? Tesnya alhamdulillah lancar kak. Sekarang kan udah semester 4 lagi kak, udah masuk Udah perkuliahan melewati baru. UAS. Sudah melewati UTS dan UAS itu. Oh, UAS sudah selesai. Sudah alhamdulillah. Daring dong. Iya betul. Nah, sebenarnya materi-materi yang dipelajari di PGSD itu gampang apa susah sih? Sebenarnya relatif sih kak ya. Relatif gampang atau susah nih? Iya belum nikah belum. Bingung nih. Kalau misalkan kitanya bisa ngerti, paham gitu, mungkin namanya belajar pasti pertamanya agak bisa ya. Tapi lama-lama kalau kita berusaha pasti bisa-bisa juga akhirnya. Katanya kan kalau belajar di PGSD itu belajarnya cuma materi-materi SD aja, benar nggak? Salah besar. Jadi semua belajar tentang materi SD? Enggak. Kalau misalkan di PGSD itu kan orang-orang kan nilainya kuliah PGSD, terus mata kuliahnya juga bakal semua tentang SD, tapi pembelajarannya tetap SD. Padahal di luar itu, jadi kita tuh harus lebih tahu ilmunya yang lebih dalam. Misalkan IPA. Kalau misalnya di SD pelajarannya IPA-nya cuman nyampe level SD aja kan kak. Kalau misalkan kuliah di PGSD itu umum, IPA-nya sampai ke SMA juga itu dipelajari. Jadi tingkatnya kalau misalnya disebut gampang, enggak gampang sih. Karena enggak yang seperti yang mereka pikirkan. Berarti selamanya kalau misalnya nanti udah lulus jadi guru SDW terus? Kalau misalkan PGSD karena menjurusnya ke situ, cocoknya jadi guru SD. Seterusnya? Iya. Nggak bisa jadi guru SMP, SMA gitu? Iya, enggak bisa kak. Soalnya kalau misalnya PGSD itu ada PPG.
Jadi kayak kuliah profesi keguruan gitu untuk 1 tahun. Jadi menjurusnya tetap ke jadi guru SD. Kirain gitu mau jadi capsek SD. Bisa mungkin Bisa. Kak? Bisa, Iya. bisa Kalau dong. capseknya. Jujur mau jadi capsek SD? Kenapa? Jadi guru tari aja masih PR nih. Belum lulus Belum nih. mantep. Iya, belum lulus nih. Kayak gitu ya. Jadi ini di SD, maksudnya PGSD, Ya. pengen ngajar di Jakarta. Nah, Konsisten banget sih sama cita-cita. Iya Baru dong, tahu harus. Nemu yang cita-citanya konsisten gitu baru. Jarang-jarang nemu orang yang cita-cita Padahal konsisten kita dari TK. SMP satu Iya. sekolah, Betul. SMA satu sekolah. Tapi aku baru tahu rumahnya dia di mana. Ih, Iya. berapa tahun temenan? malah kita ini ya Kak baru tahu rumah satu sama lain gitu. Iya Tuhan, hambar sekali hidup kalian. Kayaknya harus lebih sering main ya Kak. Kenapa? Habis duit, Pusing. pusing habis duit gitu. Pusing habis duit. Oke, nah ada yang ingin disampaikan nggak buat adik-adik kelas kita nih? Kalau buat adik-adik semuanya tetap semangat mengejar cita-cita kalian. Kalau misalnya kalian ingin kuliah, pokoknya tetap semangat. Pasti ada jalannya dan pasti terwujud. Mungkin Dari Jiju? Kakak. Apa? Kalau dari aku buat adik-adik semuanya semangat terus karena cita-cita itu jangan gimana ya? Jangan konsisten. Bukan jangan konsisten. Kamu serius? Oh, siap serius. Kayak aku gitu, cita-cita tuh kan udah yang satu nggak bisa, ada lagi muncul karena ada hikmahnya dari semuanya gitu. Kayak misal aku pengen jadi polisi hutan karena ngelihat tinggi badan pendek, kan bisa jadi tari gitu. Jadi jangan ngelihat misal cita-cita yang pertama kayaknya nggak mungkin deh, ya mungkin ada di yang lain gitu. Jangan cuma berhenti sampai situ aja. Kehidupan bakal terus berjalan guys. Anjay, ini dari berdua yang bajunya sama, SMP sama, SMA sama, Kuliah pun sama. kuliah sama tapi berbeda pola pikir. Yang ini cita-citanya satu, konsisten dan itu banyak. Oke, karena kita sudah berada di penghujung waktu, terima kasih atas kehadirannya, walaupun Terima sebenarnya kasih dipaksa kembali. kesini sih. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi, mengobrol lagi dengan tema yang lainnya, apakah itu nari atau udah jadi kepala sekolah. Amin. SD. Ya, kita tenang ya SD yang penting kepala sekolah. Gitu ya, terima kasih banyak pada para penonton setia. Kesalahan hanya milik dia, mantan yang meninggalkan, dan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah mama.